Bella buru-buru datang dan berkata, "Guru, mengapa kamu berkelahi dengan anakmu? Selain itu, Tuan Renza juga ada di sini, jadi kamu tidak bisa membuat lelucon sendiri di depan tamumu." Kemudian, dia buru-buru tersenyum dan mencoba membujuk Jemima. "Jemima, kamu tahu temperamen ayahmu, tidak mengenalnya dengan cara yang sama, duduk dan makan dengan cepat." Jemima menatap Bella dengan tatapan menghina, dia berkata dengan dingin, "Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi orang baik di sini." Ekspresi Bella sedikit berubah, tapi dia masih tersenyum dan berkata, "Jemima, kamu mungkin salah paham denganku barusan. Niat awalku adalah untuk membujuk ayahmu agar tidak serius denganmu. Tidak ada kebencian antara ayah dan anak perempuan, jadi apa yang tidak bisa dikatakan?" Jemima berkata dengan enteng, "Benar-benar tidak ada kebencian antara ayah dan anak. Tapi ada kebencian yang tak terpisahkan antara putri dan rubah betina yang menghancurkan keluarga." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Bella tiba-tiba menjadi sangat jelek. Wajah guru di samping juga pucat. Mata besar Bella langsung tertutup air. Dan dia berkata kepada guru dengan keluhan, "Guru." Guru juga sangat kesal. Lagi pula, Jemima menyebut Bella vixen. Dan subteksnya juga setara dengan memanggilnya pria tak berperasaan. Jadi, dia yang sangat malu, segera berteriak kepada Jemima, "Minta maaf pada ibumu, segera, segera." Jemima berkata dengan ekspresi muram, "Maaf, kamu dan dia sama-sama pembunuhnya. Siapa yang secara tidak langsung membunuh ibuku, dan aku tidak akan pernah meminta maaf kepada kalian berdua." Anda, guru tiba-tiba menjadi kesal, menunjuk Jemima dan terdiam beberapa saat. Dalam hidup ini, Jemima paling membenci Bella. Ketika dia hanya memikirkan masa lalu, dia ingat bahwa ibunya mencuci wajahnya dengan air mata di rumah setiap hari. Dan ayahnya jarang pulang. Pada saat itu, ibunya memberitahu dia bahwa ayahnya terpikat oleh seekor rubah betina di luar. Dan rubah betina di mulut ibunya adalah Bella, yang disembunyikan di rumah emas guru. Saat itu, ibunya masih mengandung adiknya. Dan justru karena dia mengandung saudara perempuannya, bahwa dia mengabaikan pemeriksaan fisik rutin. Dan gagal mendeteksi dan mengintervensi tepat waktu pada stadium awal kanker. Setelah melahirkan adik perempuannya, ibunya memberikan ASI selama setengah tahun. Selama waktu itu, untuk memastikan kesehatan ASI, dia tidak ingin minum satu pil pun bahkan jika dia masuk angin, jadi perawatannya semakin tertunda. Ketika ibunya merasa tidak sehat dan pergi ke rumah sakit, dokter mengatakan kepadanya bahwa dia menderita kanker stadium akhir. Dokter juga mengatakan bahwa alasan mengapa kondisinya berkembang begitu cepat, memiliki hubungan yang baik dengan depresinya. Karena itu, Jemima tidak bisa memaafkan ayahnya, apalagi Bella di depannya. Bella tahu bahwa dia salah, jadi dia tidak pernah berani menghadapi Jemima secara langsung. Setelah dia melahirkan putranya, dia adalah sesuatu. Dan dia juga mencoba menggunakan posisinya di depan guru untuk mencari cara agar Jemima keluar dari keluarga ini. Namun, setelah beberapa percobaan, dia menemukan bahwa meskipun guru tidak pernah mengakui kesalahan tahun ini kepada Jemima di permukaan, dia selalu merasa bahwa dia berutang banyak pada putri ini. Jadi dia toleran terhadap Jemima dalam segala hal yang mungkin. Justru karena inilah Bella tidak pernah bisa untuk menemukan kesempatan yang cocok untuk mengusir Jemima dari matanya. Akibatnya, 3 orang dengan pikiran mereka sendiri jatuh ke jalan buntu yang aneh. Pada saat ini, Tama bermain-main dan berkata kepada guru, "Tuan Leo, saya tidak bisa berbicara sebagai orang luar tentang masalah keluarga Anda. Jadi, aku pergi dulu, dan kita bisa bicara nanti saat ada waktu." Guru mendengar ini. Setelah mendengar ini, dia dengan cepat mengubah wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Hei, Tuan Renza, maafkan aku, putriku yang tidak memiliki etika." Setelah itu, dia berkata kepada Jemima lagi, "Hari ini Tuan Renza ada di sini, kita tidak bisa membiarkan dia melihat sisi lucu kita.
Dan aku tidak punya persyaratan lain untukmu, makan enak bersama di siang hari. Dan bantu aku menemani Tuan Renza berkeliling di sore hari. Berbalik, mulai besok, aku tidak akan lagi menyita waktumu, bagaimana menurutmu? Jemima langsung bertanya, bagaimana dengan 50 juta dolar donasi yang kamu janjikan padaku? Guru melambaikan tangannya dan berkata dengan bangga. Selama Anda merawat Tuan Renza dengan baik untuk saya akan mencairkan donasi besok. Oke. Jemima setuju tanpa ragu-ragu, dan berkata, aku berjanji padamu. Ketika Tama mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, karena kalian berdua sudah setuju, maka mari kita duduk dan makan dan mengobrol. Guru berkata sambil tersenyum, ya, makan dan mengobrol, makan dan mengobrol. Keempatnya duduk di meja makan, dan para pelayan segera membawakan berbagai macam makanan. Makanan ini hampir semua hidangan kanton klasik, dan setiap hidangan sangat elegan. Sambil menyapa Tama untuk makan, guru memperkenalkan hidangan berharga ini kepadanya. Tuan Renza, masakan kanton kami terkenal di seluruh dunia karena bahan-bahannya yang berharga. Dan bahan-bahan keluargaku adalah yang terbaik dari yang berharga. Kamu melihat. Sirip hiu, abalon, perut ikan, sarang burung, dan aolong semuanya yang terbaik. Dan koki saya juga ahli dalam masakan kanton. Ada begitu banyak hidangan di meja ini, salah satunya bisa disebut yang terbaik. Puncak masakan kanton. Tama sedikit mengangguk, tidak menggerakkan sumpitnya. Tapi memandang guru dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Omong-omong, Tuan Leo, saya mendengar bahwa angsa panggang adalah yang klasik di antara yang klasik dalam masakan kanton. Saya tidak tahu apakah sudah siap di rumah Tuan Leo? Saat Tama menyebutkan angsa panggang, ekspresi guru dan Bella tiba-tiba berubah. Sebagai orang Hong Kong asli, guru dulunya suka angsa panggang. Tapi sejak dia mengetahui bahwa Hogan, seorang pengusaha berbakat, telah menjual angsa panggang selama 20 tahun di Indonesian Town di Amerika Serikat. Dia sekarang membenci angsa panggang sampai ke intinya. Karena selama dia memikirkan item ini, dia akan memikirkan Hedi. Selama dia memikirkan Hedi, dia akan memikirkan kawin lari Bella dengannya. Yang diketahui oleh semua orang di Hong Kong tahu. Apalagi yang membuatnya semakin tertekan adalah wanita seperti Bella. Yang tidak menyentuh matahari dengan jarinya, rela mengikuti Hedi. Dan menjual angsa panggang selama beberapa tahun di Indonesian Town, yang membuat hatinya semakin sakit. Tetapi bagi mereka yang telah terluka, tidak peduli seberapa kuat mereka muncul di permukaan. Mereka pasti rapuh dalam hatinya, atau rapuh dalam aspek tertentu. Meskipun guru kuat dan memiliki status terpisah di Hong Kong. Lebih karena ini, dia sangat peduli dengan kehilangan muka sejak saat itu. Wajah Bella juga malu karena ini. Dia telah sangat disukai oleh guru selama bertahun-tahun. Dan setelah melahirkan seorang putra, dia mulai mendapatkan bantuannya dengan kuat. Namun, hanya kejadian itu yang membuatnya sangat gelisah. Karena dia tahu bahwa itu selalu menjadi ladang ranjau guru. Dan alasan mendasar mengapa dia mengisolasinya dari asetnya juga karena keberadaan ladang ranjau ini. Jika bukan karena kejadian ini, dia pasti sudah menjadi orang yang paling penting dan paling dipercaya guru. Dan aset guru secara alami akan memiliki setengah dari bagiannya. Satu langkah yang salah ini, sepanjang jalan mempengaruhi hidupnya untuk selamanya. Melihat ekspresi halus dari mereka berdua, Tama tertawa dalam hatinya. Tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa dengan kalian berdua? Apakah ada yang salah dengan angsa panggang itu? Guru berkata dengan malu, tidak, itu terutama karena tidak ada angsa panggang di rumah hari ini. Jika Tuan Renza suka memakannya, saya akan meminta seseorang menyiapkannya di malam hari. Oke, Tama mengangguk dan menghela napas. Aku paling suka angsa panggang. Rasanya yang renyah dan berminyak, dipadukan dengan jus osmanthus beraroma manis, itu asli. Sekian dulu ya video kali ini.
kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.